Ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya. Ini adalah pengorbanan hewan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Cara memandangnya, kita harus melihat Yesus yang tersalib. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apakah Allah membiarkan manusia? Ini yang menjadi pertanyaan. Allah tidak pernah membiarkan manusia. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dikatakan dalam Alkitab, manusia itu telanjang. Lalu manusia itu menyematkan daun arah ke tubuhnya sehingga mereka tidak malu. Tetapi Allah yang penuh kasih, Allah mengorbankan domba untuk menyematkan sehingga tubuh mereka tidak kelihatan. Dan inilah pengorbanan domba pertama, pengorbanan hewan pertama, darah tercurah untuk menolong manusia. Kita harus memahami ayat ini dalam konteks Yesus Kristus yang disalib. Ya, pengorbanan ini harus kita mengarah kepada satu nama, Yesus. Pemahaman membaca teks-teks dalam kitab Perjanjian Lama, selaku orang yang percaya kepada Kristus, kita harus melihat Yesus. Jika kita membaca Alkitab Perjanjian Lama dan kita melihat Yesus, maka akan ada hubungan benang merah yang baik. Nah, untuk itu saya akan bacakan buat Anda bagaimana Allah mengorbankan hewan pertama untuk manusia. Terkait dengan kejatuhan manusia jatuh ke dalam dosa, itu terdapat dalam Kejadian 3. Saya akan membacakan keseluruhan historis sejarah terkait dengan Kejadian 3. Manusia jatuh ke dalam dosa, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman itu boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kami mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat ini. Saya skip sebentar. Ini adalah tindakan manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Mereka membuat pakaian dari pohon ara dan Allah tidak menyukai itu. Saya lanjut ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan.
Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan ini yang terakhir saya katakan, pembacaan terakhir, bagaimana Allah peduli terhadap manusia yang berdosa itu. Ayat 21, Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Sekali lagi, ayat 21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya bagi mereka. Ya, jadi Allah tidak membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa, lalu Dia menyematkan kulit daripada hewan. Itu adalah pengorbanan pertama. Pengorbanan pertama ini adalah nubuatan. Nubuatan nanti suatu saat ada pengorbanan sosok manusia. Siapa itu? Dalam Kejadian 3 ayat 15. Ini langsung saja saya akan menyampaikan kepada teman-teman. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis. Ini adalah nubuatan keselamatan. Nubuatan bagaimana manusia akan dibebaskan nantinya dari dosa, sebab manusia telah berdosa. Jadi seperti itu, ini adalah awal pengorbanan hewan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan sekali lagi, cara memandangnya kita harus melihat Yesus yang tersalib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.